Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin Salam. memenuhi tugas presentasi mata kuliah Komunikasi Data dosen pembina Sofyan Afandi, Eskom Enkom. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Rio Rinaldo, lalu ada Muhammad Irfandi Harahap, lalu ada Farhan Alamsyah, dan ada Ade Syahrul. Baik, tema presentasi kita kali ini adalah multiple access, lalu juga ada error detection dan error correction. Ya, boleh ke slide next slide. Ya, baik. Pembukaannya di sini dalam era modern seperti saat ini, alokasi sumber daya komunikasi yang terbatas itu perlu perlu dengan efisien tuh dengan teknik multiple access. Itu ada FDMA, TDMA, dan CDMA. Lalu juga untuk dalam data link model OSI itu perlu integritas data yang dikirim dengan penting. Nah, di OSI itu menyediakan mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan untuk memastikan keakuratan data yang diterima. Eh, Baik, selanjutnya next. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal multiple access. Baik, multiple access itu adalah teknik yang digunakan untuk membagi kanal komunikasi agar dapat digunakan oleh beberapa pengguna atau perangkat secara bersamaan. Jadi kalau misalnya ada satu sumber daya gitu, dibagi ke beberapa arah, dan semuanya itu bisa dapat dari sumber itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal FDMA. Jadi FDMA itu setiap pengguna diberikan frekuensi yang berbeda. Spektrum frekuensi dibagi menjadi beberapa channel dan setiap channel dialokasikan kepada suatu pengguna. Jadi seorang itu memiliki channel tersendiri karena sudah dibagikan setiap frekuensi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada TDMA akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Oke, terima kasih. Untuk TDMA, di sini ada yang kepanjangan dari Time Division Multiple Access. Dalam TDMA ini, waktu dibagi menjadi slot-slot waktu dan setiap slot waktu dialokasikan kepada pengguna yang berbeda. Contohnya GSM dalam komunikasi seluler, di mana beberapa panggilan dapat berlangsung dalam satu frekuensi, tetapi dalam slot waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, yang terakhir ada CDMA. CDMA juga kepanjangan dari Code Division Multiple Access. Dalam CDMA ini, semua pengguna berbagi spektrum frekuensi yang sama, tetapi dengan kode yang berbeda. Sinyal pengguna dikalikan dengan kode unik yang kemungkinan pemisahan sinyal saat diterima. Contohnya ialah teknologi seluler 3G di mana banyak pengguna dapat mengirim data secara bersamaan menggunakan kode unik masing-masing. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya yang akan dilanjut oleh Mas Pandi. Baik, terima kasih Mas Farhan. Pembahasan untuk data link layer error detection. Tujuan error detection adalah saat data dikirimkan melalui saluran komunikasi, ada kemungkinan kesalahan yang terjadi karena gangguan pada saluran, kebisingan, atau masalah teknis lainnya. Tujuan dari error detection adalah untuk menemukan kemungkinan kesalahan ini agar dapat memastikan integritas data yang dikirimkan. Metode deteksi kesalahannya adalah data link layer menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi kesalahan. Di antaranya adalah checksum, cyclic redundancy check atau CRC, dan parity checking. Checksum adalah metode checksum melibatkan penambahan nilai checksum ke data yang dikirim. Penerima memverifikasi data dengan menghitung kembali dengan nilai checksum dan membandingkannya dengan nilai checksum yang diterima. Jika terdapat perbedaan, maka data dianggap mengandung kesalahan. Untuk proses error detection, pengirim menambah informasi deteksi kesalahan seperti checksum atau CRC
ke setiap unit data yang dikirim. Penerima menerima data dan menggunakan informasi deteksi kesalahan untuk memeriksa integritas data. Jika kesalahan terdeteksi, penerima biasanya meminta pengirim untuk mengirim ulang data yang tidak valid. Baik, untuk dari saya segitu, saya akan lanjutkan ke Mas Ade. Oke, terima kasih Mas Fandi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang error detection. Mungkin error detection adalah deteksi kesalahan. Error detection ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam data yang diterima. Contohnya itu ada CRC atau Cyclic Redundancy Check yang menambahkan nilai checksum pada akhir data. Penerima memeriksa checksum untuk memastikan data tidak rusak. Oke, yang kedua ada error correction atau koreksi kesalahan. Tujuan dari error correction ini adalah untuk tidak hanya mendeteksi tetapi juga memperbaiki kesalahan dalam data. Contohnya itu ada Hamming code yang menambahkan bit-bit paritas ke data untuk memungkinkan pendeteksian dan koreksi satu atau dua data yang salah. Dengan teknik ini, data link layer memastikan bahwa data yang dikirim antara perangkat pada lapisan fisik bisa diterima dengan benar dan konsisten. Oke, itu dia penjelasan dari kami. Selanjutnya kita akan menonton video materi tentang FDMA. Oke, kita simak bersama-sama ya. FDMA, yaitu Frequency Division Multiple Access. Di dalam sistem FDMA dengan secara sederhana setiap pengguna, setiap user akan mendapatkan frekuensi yang berbeda dan diatur jarak antara setiap frekuensi, ada band gap-nya sehingga setiap frekuensi tidak saling mengganggu. Misalnya yang kita sangat terbiasa dengan metode komunikasi demikian adalah radio FM ya, radio yang kita dengar di mobil kita biasanya masih sering kita dengar. Itu menggunakan frekuensi tertentu untuk stasiun radio tertentu ya, sehingga cara demikian disebut FDMA. Nah, cara yang lebih sophisticated, yang lebih rumit adalah dengan membuat time slot atau ada waktu-waktu tertentu yang dipakai, biasanya slotnya sangat kecil, misalnya sekian ratus milisecond, digunakan untuk user tertentu yang setelah time slotnya selesai, time slot berikutnya digunakan oleh user yang berbeda begitu ya. Sistem semacam ini biasanya dilakukan di sistem komunikasi digital, misalnya GSM, sistem handphone kita menggunakan TDMA, istilahnya Time Division Multiple Access, di mana ada time slot tertentu yang digunakan bergantian oleh user yang berbeda yang mengakses ke udara di frekuensi yang sama. Nah, supaya setiap user itu tidak saling mengganggu, maka setiap user di-assign time slot tertentu sampai user tersebut selesai berbicara. Baik, terima kasih Mas Ade. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah multiple access adalah teknik yang memungkinkan pengguna berbagi sumber daya komunikasi. Dan ini sangat penting di era modern saat ini, karena teknik multiple access itu sangat efisien. Nah, jadi sangat berguna. Nah, untuk error detection dan error correction itu sendiri adalah teknik yang sangat penting untuk memastikan integritas data selama transmisi. Baik, next slide penutup. Ya, jadi seperti itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar aja. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ade. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah multiple access adalah teknik yang memungkinkan pengguna berbagi sumber daya komunikasi. Dan ini sangat penting di era modern saat ini, karena teknik multiple access itu sangat efisien. Nah, jadi sangat berguna. Nah, untuk error detection dan error correction itu sendiri adalah teknik yang sangat penting untuk memastikan integritas data selama transmisi. Baik, next slide penutup. Ya, jadi seperti itu presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.